Saya koreksi itu bukan Dr. Syawaludin ya, tapi Dr. Syawal Idris Caniago. Waktu saya di subuh atau apalah namanya, saya jadi berpikir bahwa selama ini kan dokter sudah demikian maju ya waktu dibandingkan dengan saya beberapa puluh tahun yang lalu. Guru-gurunya pun sudah mumpuni semua, mumpuni bahasa Jawa, sudah established semua, sudah pintar-pintar semua. Jadi apa yang akan bisa saya berikan, saya pikir begitu. Maka saya berikan alternatif pada Dr. Andi, bagaimana kalau pertama clinical reasoning itu hal yang mendasar lah. Ya. Kemudian yang kedua saya juga ingin berbicara tentang trauma. Saya pernah memberikan seminar di Kuala Lumpur tentang trauma past, present, and future. Bagaimana trauma itu zaman dahulu, sekarang bagaimana, dan yang akan datang bagaimana. Atau yang ketiga, yang penting juga, ini primary survey yang update. Karena saya kira residen ini kan mengikuti ATLS sudah lama ya. Di buku edisi yang ke-10 itu banyak perubahan. Banyak perubahan yang sudah diupdate. Misalnya pada bagaimana pemasangan cervical collar, bagaimana melakukan kompresi, chest compression ya, thoracic dekompresi itu berbeda. Kemudian di breathing juga ada e-fast, extended fast. Extended fast itu ada yang comet-tail, ada bagaimana point lung dan sebagainya. Itu saya kira banyak yang belum mengetahui ya. Kemudian di sirkulasi itu ada pemberian satu dulu digerojok saja 2 liter, sekarang tidak. Ya banyaklah beberapa yang seharusnya diupdate. Baik, saya mulai saja. Saya menulis buku untuk dokter umum sebetulnya, untuk koas tentang clinical reasoning, dan saya akan memberikan overview saja di sini karena banyak, saya kira dokter yang sudah berpraktek banyak itu sudah banyak pengalaman tentang clinical reasoning. Ini favorit saya. Karena apa yang kita pelajari ilmu kedokteran itu sebetulnya setengahnya itu science, setengahnya itu art. Science of uncertainty, dan ada beberapa yang banyak malah yang tidak menentu ya, uncertainty. Jadi bukan ilmu pasti. Dan dia suatu art. Pekerjaan kita sebagai dokter itu mengolah probability sehingga kita sampai kepada diagnosis. Dokter yang baik adalah dokter yang bisa melakukan diagnosis dengan baik. Dokter yang baik adalah dokter yang berilmu, katanya itu knowledgeable, mempunyai pengetahuan kedokteran yang luas sehingga dapat membuat diagnosis yang tepat dan cepat ya, berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang kalau perlu. Yang kedua, dokter itu sebetulnya yang penting adalah mengambil keputusan yang baik. Termasuk juga membuat diagnosis itu juga memerlukan pengambilan keputusan yang tepat. Apakah kita perlu melakukan uji diagnostik, apakah kita melakukan terapi langsung dan sebagainya, itu suatu keputusan. Dan bila diagnosisnya tepat, kita memutuskan dengan baik, tentu terapinya akan menjadi akurat. Ini kata MacLeod di buku MacLeod. Sebetulnya intinya adalah good doctor treats disease, great doctors treat patient who has diseases. Jadi kita itu berhadapan dengan manusia, kita berhadapan dengan makhluk biopsikososial. Sehingga pasien itu sebetulnya mengharapkan dokter yang knowledgeable, dokter yang respect kepada pasien, kemudian memberikan solusi yang baik ya, kepada
pasiennya. Ini saya kutip dari Kumar and Clark, ini untuk dokter umum sebetulnya. Saya kira kita semua melakukannya seperti itu, jadi pasien itu datang dengan problem. Dahulu kita katakan itu satu keluhan, chief complaint, keluhan utama. Tapi sebenarnya di buku-buku yang mutakhir itu tidak disebutkan sebagai keluhan, tapi problem, concern. Bukan patient complaint, bukan chief complaint, tetapi chief concern. Apa yang menjadi concern dari pasien itu? Patient experiences a health problem, kemudian dia mendatangi dokter. Nah, apa yang dilakukan oleh dokter yang baik tadi adalah information gathering sebetulnya. Dari mana? Dengan apa? Dengan clinical history, dengan anamnesis yang baik. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisis. Kemudian jika perlu dilakukan uji diagnostik. Sehingga sampai kepada working diagnosis. Ya, kemudian kalau sudah cukup, maka kita berikan, komunikasikan diagnosis kita itu kepada pasien, dan kita planning treatmentnya apa. Apakah dirujuk, apakah akan dilakukan uji diagnostik, dan seterusnya. Yang penting juga kita resapi adalah excellent medicine is not just about good knowledge, skill, and behaviors. Seperti saya katakan tadi, make decision. Manager dokter itu, how doctors think, reason, and make decision is arguably the most critical skill. Sayangnya, medical school and postgraduate training program teach and assess the knowledge and skills saja, tetapi hanya sedikit yang mengajarkan comprehensive training and clinical reasoning or decision making. Kadang-kadang clinical reasoning dan decision making itu di skip. Jadi yang diberikan kuliah pada mahasiswa, pada trainee itu adalah hanya skill saja, satu penyakit dan skill mengobati, tetapi bagaimana membuat clinical reasoning dan decision making itu jarang. Sekali lagi ini anamnesis pertama. Anamnesis itu ada dua bagian. Mungkin kita sudah biasa setiap hari kita lakukan ini, tetapi kita tidak menyadari bahwa anamnesis itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian anamnesis patient center. Patient center itu mengatakan bahwa kita dengarkan saja apa yang dikatakan oleh pasien. Pasien itu kita biarkan berbicara, kemudian kita analisis, kita interpretasikan, kemudian kita perdalam itu dengan anamnesis clinician center atau doctor center. Anamnesis patient center itu dilakukan dengan pertanyaan terbuka. Selamat pagi Bapak, Ibu, apa yang Ibu rasakan, mengapa Ibu ke rumah sakit, dan sebagainya. Itu pertanyaan terbuka yang akan dijawab terbuka oleh pasien. Dari anamnesis ini kita bisa menyusun hipotesis. Hipotesis itu kita namakan sebagai differential diagnosis. Terdiri dari probability. Sekali lagi bahwa dokter itu mengolah probabilitas. Probabilitas itu berbeda dengan posibilitas. Probabilitas itu dilakukan analisis, kalau posibilitas itu tidak ya. Nah, anamnesis patient centered itu sebagian besar akan dapat memberikan kita petunjuk apa sebetulnya yang sedang dialami oleh pasien itu. Pasien itu yang punya badan itu pasien, yang punya penyakit itu pasien, yang merasakan itu pasien. Jadi pasien cerita itu sebenarnya sedang memberikan diagnosis kepada kita. Osler mengatakan, listen your patient, he is telling you the diagnosis, katanya begitu. Nah, dari anamnesis patient centered itu kemudian kita perdalam dengan ilmu kita. Kita mempunyai ilmu belajar. Nah, kita konfirmasi dengan anamnesis clinician centered. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, melakukan revisi probabilitas, melakukan working diagnosis, kemudian dilakukan uji diagnostik. Uji diagnostik tidak harus selalu. Bisa tidak. Sebagian besar juga sebenarnya tidak. Ada buku yang mengatakan bahwa banyak uji diagnostik itu yang dilakukan oleh dokter itu sia-sia.
dokter-dokter umum di puskesmas itu melakukan uji diagnostik, tapi sebenarnya dia sia-sia, tidak perlu. Nah, semua itu dari anamnesis, pemeriksaan fisik, uji diagnostik kita lakukan berdasarkan pemikiran kritis, clinical reasoning. Ini definisi dari clinical reasoning, sehingga semuanya sudah. Nah, yang penting sebenarnya kita sampai kepada diagnosis. Tetapi kalau kita tanya, kita setiap hari ngomong diagnosis. Kalau kita ditanya apa sih diagnosis itu oleh pasien, bingung juga kita. Kita pernah mengatakan, Pak, Bu, Ibu, kita diagnosis sebagai apa diagnosis itu, Dok? Nggak tahu juga kita jawabnya apa. Ada beberapa di Dorland itu malah mengatakan sederhana saja, diagnosis is name the disease. Kemudian di Wikipedia kita cari itu aneh-aneh lah diagnosis. Diagnosis itu sulit didefinisikan. Karena juga ada beberapa macam diagnosis. Misalnya ada diagnosis definitif yang pasti dan mudah saja dilakukan dan merupakan problem. Misalnya labius disease, hemoroid itu problem. Tetapi kita juga menganalisis problem dan akan sampai kepada kausal penyebabnya. Misalnya diagnosis yang kausal itu peritonitis diffusa e causa appendicitis acuta perforata, itu diagnosis kausal. Beda, jadi ada yang sederhana, ada yang seperti itu. Kemudian ada diagnosis diferensial, ada working diagnosis, kemudian ada juga diagnosis radiologis, diagnosis patologi anatomi. Jadi sulit untuk mendiagnosis, mendefinisikan apa sebetulnya diagnosis itu. Dari segi dokter, diagnosis itu sebetulnya kita estimating disease probabilities. Kita menimbang-nimbang probabilitas diagnosis mana, probabilitas penyakit mana yang lebih cocok pada pasien itu diagnosis. Kadang-kadang diagnosis itu tentatif, jadi dari mula masuk sampai keluar itu diagnosisnya nggak jelas. Misalnya apa, observasi demam, itu banyak di bagian anak itu ya. Bagian anak itu diagnosisnya observasi demam. Dari masuk sampai terapi sampai pulang ya observasi demam itu aja. Kemudian kesalahan diagnosis itu sering dilakukan. Kata orang, diagnosis yang salah antara 10-15% pada appendicitis akut itu masih berterima. Jadi belum tentu diagnosis kita yang sudah katanya pasti itu betul-betul diagnosis. Kemudian ada lagi diagnosis yang merangkum semua gejala-gejala saja, diagnosis sindrom. Misalnya CKD, itu diagnosis sindrom. Nah, kadang-kadang diagnosis itu tidak perlu dalam juga. Kita melakukan diagnosis itu tidak perlu terlalu mendalam. Misalnya kalau kita mendiagnosis sebagai sistitis itu kita tidak usah embel-embeli sistitis karena infeksi E. coli itu tidak usah. Biasanya sistoskop sistitis itu saja. Tetapi kadang juga perlu hukumannya apa, misalnya tuberkulosis paru, misalnya TBC, kemudian misalnya typhoid, demam typhoid itu perlu hukumannya. Kemudian yang saya dapati, ini pengamatan saya saja, banyak orang itu mendiagnosis dalam bahasa yang gaduh-gaduh. Saya sering marah pada koas, pada dokter di UGD, kalau melakukan diagnosis itu bahasanya gaduh-gaduh. Saya bilang kalau mau bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau mau bahasa Inggris, bahasa Inggris. Kalau mau bahasa Latin, bahasa Latin. Diagnosis itu. Jangan gaduh-gaduh. Banyak yang mendiagnosis hernia skrotalis kanan irreponibel. Itu gaduh-gaduh, nggak keruan itu. Hernia skrotalis itu bahasa Latin. Kanan itu bahasa Indonesia. Irreponibel itu bahasa Inggris yang sebetulnya tidak pernah orang Inggris mengatakan irreponibel ya. Buku-buku mengatakan irreducible. Jadi kalau mau bahasa Inggris ya irreducible right scrotal hernia, itu bahasa Inggris. Kalau mau bahasa Latin betulan ya hernia scrotalis dextra irreponibilis.
Jangan bahasa gaduh-gaduh. Fraktur tibia sinistra undisplaced, gaduh-gaduh. Kemudian diagnosis itu kadang-kadang orang di depannya itu diembel-embeli suspek. Tanpa mengembel-embeli kita juga tahu bahwa diagnosis itu sebetulnya suatu suspek. Suspek yang paling mungkin. Jadi suspek-suspek itu saya kira tidak ada. Dan di buku-buku tidak ada suspek ini tidak ada. Karena kita tahu bahwa sampai detik diagnosis definitif pun itu sebetulnya masih suspek. Dan kemudian ada istilah juga medically unexplained symptoms, itu banyak diagnosis kita yang nggak jelas. Misalnya apa? Ya terus terang saja kalau ada low back pain itu diagnosis keranjang sampah itu. Kalau pokoknya nyeri pinggang itu low back pain itu. Kemudian nyeri perut itu sebetulnya kalau kita baca penyebabnya itu sering tidak spesifik. 25% penderita yang masuk di IGD itu mengatakan bahwa nyeri perutnya itu nggak jelas, dan diagnosis dokternya itu juga nggak jelas, sampai keluar juga nggak jelas apa sakitnya, dan tidak perlu operasi dia bisa sembuh. Kemudian proses diagnosis, kita menegakkan diagnosis itu di klinik, ya, di manapun itu, di poliklinik atau di UGD. Itu sebetulnya kita melakukan dual proses. Yang pertama adalah proses tipe 1. Proses tipe 1 itu cepat diagnosisnya, intuitif. Ya, sudah pengalaman lah, dokter yang sudah pernah melihat hernia incarcerata sudah cepat saja mengatakan bahwa ini hernia incarcerata. Misalnya penyakit dokter umum yang mendiagnosis kista aterom itu gampang saja, ya, karena sudah sering melihat. Ya, intuitif, otomatis, tanpa disadari, kemudian cepat, tetapi reliability-nya low, ya. Gampang terjadi kesalahan diagnosis, highly affected by context, dan low scientific rigor. Ya, tipe 2 thinking itu yang kita analisis dengan clinical reasoning. Ya, itu sistematis sifatnya, kemudian slow, kemudian reliability-nya tinggi, less prone to error, less affected by context, dan high scientific rigor, dan keunggulannya itu. Nah, kalau kita di klinik tentu kita kombinasikan dua-duanya itu. Kalau semua pasien datang kontrol kemudian kita lakukan tipe 2 thinking lagi, nggak mungkin. Jadi begitu. Oke, kita fokus saja pemeriksaan clinical reasoning-nya, kita fokus, kemudian dengan cepat kita bisa tegakkan diagnosisnya. Clinical reasoning tidak bisa dipisahkan dengan evidence-based medicine. Kalau kita mempelajari evidence-based medicine, maka kita sebetulnya juga mempelajari clinical reasoning. Apa itu evidence-based medicine? Saya kira semua sudah paham. Jadi pemanfaatan bukti mutakhir yang sahih dalam menata laksana pasien. Jadi kita menangani pasien itu berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan bukti yang mutakhir. Dan ini berdasarkan dengan studi, ya, pembacaan kita dari textbook, atau bukan textbook sebenarnya, dari jurnal yang paling mutakhir, kemudian dari physician kompetensi dokter, dan kebutuhan dari pasien. Ini evidence-based, saya kira semuanya sudah paham bahwa itu klinik evidence-based itu akan membawa dokter itu cepat memberikan diagnosis, kemudian juga penanganannya pada pasien disesuaikan dengan ilmu yang mutakhir dan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, pada clinical reasoning, evidence-based medicine itu dipakai untuk yang paling banyak itu untuk mendiagnosis adalah kita melakukan analisis likelihood ratio atau rasio kemungkinan yang akan kita
kita bahas belakangan. Kembali lagi pada anamnesis patient center, pertanyaan terbuka, keluhan utama, chief concern sebetulnya. Kemudian dokter menyusun hipotesis berupa kemungkinan, diagnosis, probabilitas. Saya tekankan kepada dokter umum, pada koas itu bahwa kalau kita menyusun hipotesis itu kita harus buktikan bahwa itu iya, betul atau tidak. Jadi banyak yang menyusun long case, ya, kasus panjang, begitu diferensial diagnosis banyak, 10 lebih. Tapi begitu sudah anamnesis dan pemeriksaan fisik, tidak ada kata-kata atau tidak ada data yang mendukung atau tidak mendukung hipotesis itu. Tetapi sudah begitu saja dicoret, tidak boleh. Jadi hipotesis itu harus kita buktikan. Itu betul atau tidak. Dari mana? Dari anamnesis dan dari pemeriksaan fisik. Ini salah satu buku yang baik tentang evidence-based approach anamnesis. Kemudian sesudah patient center, kita lakukan pertanyaan tertutup berdasarkan ilmu kita yang dikeluhkan oleh pasien tadi. Nah, pertanyaan tertutup itu dijawab dengan ya atau tidak. Ada muntah atau tidak? Ya. Sudah berapa jam yang lalu? 8 jam yang lalu. Ini bisa mengkonfirmasi dan mengurangi diferensial diagnosis. Kata orang yang optimis itu mengatakan bahwa 80% diagnosis itu sebetulnya dapat dikonfirmasi dengan anamnesis. Tapi ada juga yang mengatakan sekitar 70% lah, 80% itu terlalu optimis. Listen to your patient, he is telling you the diagnosis, kata William Osler. Nah, teknik anamnesis saya kira semua sudah paham, harus sebagai pendengar yang aktif, ini yang jarang tahu tapi jarang dilakukan. Jadi ada buku yang mengatakan bahwa dokter itu mendengarkan keluhan pasien itu sambil lalu atau juga sering memotong. Kalau dibiarkan saja pasien itu menceritakan penyakitnya, itu dia akan menceritakan kira-kira 32 detik saja. Tapi pengalaman mengatakan bahwa 18 detik itu dokter sudah nggak sabar, langsung memotong dan langsung meneruskan dengan anamnesis clinician center. Ya. Kemudian harus empati. Kalau pertanyaan pada clinician center itu terarah. Perhatikan juga komunikasi nonverbal, bagaimana tinggi rendahnya nada, bagaimana pergerakan mata, mulut, dan sebagainya. Sifatnya harus menenangkan, bersahabat, kemudian kita meringkas, kemudian beralih. Kemudian anamnesis saya kira yang sebelah kanan ini semua sudah tahu. Misalnya evidence-based anamnesis, itu saya baca di Seidel's Guide to Physical Examination, itu baik, buku yang baik tentang dasar-dasar anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jadi kalau kita anamnesis colon cancer, maka kita harus tahu dan kita sesuaikan dengan evidence-based-nya. Berbeda dengan primary survey, ya, anamnesis itu yang kita lakukan itu tadi pada pasien-pasien poliklinik. Ya. Tetapi pada pasien yang sedang terancam nyawanya, pasien-pasien yang datang dengan trauma multiple, atau pasien yang datang dengan henti napas, henti jantung, maka kita anamnesis kita, pemeriksaan fisik kita itu pendekatannya lain. Pendekatannya adalah primary survey, yaitu mencari apa yang mengancam nyawa. Yang mengancam nyawa itu bukan kelainan anatomi, tetapi kelainan fisiologi. Ini sering saya tekankan. Jadi pada dasarnya, pada primary survey itu kita mencari kelainan fisiologi apa yang akan cepat mematikan. Kalau orang dengan CA-MAME stadium 4, orang dengan fraktur tibia saja, orang itu tidak akan mati. Dengan appendicitis tidak akan mati cepat. Tetapi orang yang datang dengan gangguan airway, dengan gangguan ventilasi, dengan gangguan perfusi, itu tekanan intrakranial yang meningkat, itu akan meninggal cepat. Karena itu pada primary survey yang kita kerjakan adalah kita mencari apa yang
kelainan fisiologi apa yang akan cepat membuat kematian. Kemudian pemeriksaan fisik sesudah anamnesis, kita lakukan pemeriksaan fisik. Dahulu kita itu melakukan pemeriksaan fisik ya selengkap mungkin lah, sebanyak mungkin. Tetapi sebetulnya kalau kita berpikir secara clinical reasoning, secara evidence based, kita itu memeriksa hanya yang akan mempengaruhi probabilities kita. Mana yang emang increase probability dan mana yang mendecrease probability. Misalnya contohnya pada pneumonia itu semua diperiksa lah ya. Tetapi sebetulnya intinya yang menaikkan probabilitas itu pneumonia itu hanya 5. Yang menurunkan probability kalau ada, kalau tidak ada yang seperti itu. Ini saya kira enggak. Ya, ini pemeriksaan fisik pada abdomen. Sorry. Kemudian ini ada buku yang baik. Sebetulnya edisinya saya kutip di sini yang edisi ketiga, sebetulnya sudah ada edisi ke-6 atau edisi ke-8, tapi harganya mahal. Saya nggak punya uang untuk beli. Jadi tapi intinya sama sebetulnya. Pada physical examination, pada pemeriksaan fisik itu juga ada evidence base-nya dan ada yang namanya likelihood ratio yang akan menaikkan dan menurunkan probabilitas. Misalnya, obturator sign itu sebetulnya tidak ada artinya. Kata Stephen McGee. Psoas sign ada artinya, tetapi yang paling berarti adalah kalau ada nyeri tekan pada titik pekturne. Itu likelihood rasionya kalau ada itu 3. 3,4 malah ya. Nah, kemudian kita tahu ada juga Alvarado score atau Mantrell score di mana kita dikombinasikan tiga aspek, yaitu aspek anamnesis, aspek pemeriksaan fisik, dan aspek laboratorium. Itu Alvarado score. Itu akan bisa menaikkan dan menurunkan probabilitas dengan melihat likelihood ratio atau rasio kemungkinan. Ini Mantrell atau Alvarado score. Alvarado score itu terdiri dari, semua sudah tahu saya kira ya, tapi saya ulang saja, bahwa ada 3 anamnesis, kemudian ada 3 pemeriksaan fisik, dan ada 2 laboratorium. 2 anamnesis itu migration of pain, anoreksia, dan nausea and vomiting. Itu kalau ada satu. Kalau ada yang paling bermakna sekali lagi juga adalah nyeri tekan pada titik McBurney. Tenderness in right lower quadrant. Itu skornya 2. Kemudian ada Bloomberg sign, rebound pain. Itu 1, sorry. Dan laboratorium. Laboratorium leukositosis dan shift to the left. Tetapi sebetulnya pada pemeriksaan fisik yang baik itu harusnya ada juga nilai pengurangannya, decrease dan increase. Yang biasa kita pakai adalah dengan index Wayne untuk mencari apakah ada toksik pada tiroid atau tidak. Jadi kalau tidak ada hyperkinetic movement itu dikurangi 2, kalau atrial fibrilasi tidak ada dikurangi 3, dan seterusnya. Nah, kemudian saya katakan tadi bahwa tidak semua pemeriksaan fisik dan anamnesis itu kita lakukan secara komprehensif. Ya kalau pasiennya baru, ya oke, mungkin sulit. Tetapi kalau pasien baru tetapi mudah, kita fokus assessment saja. Kalau pasien datang berulang, ya kita lakukan fokus assessment saja. Dan biasanya kita di poliklinik kita memakai swab ya, subjektif, objektif, dan assessment dan plan. Kemudian kalau di ruangan atau kita konsul, itu kita memakai SBAR. Pasiennya bagaimana, background-nya bagaimana, kemudian rekomendasi kita apa kepada konsulen atau kepada teman yang akan jaga berikutnya. Kemudian yang berikutnya uji diagnostik.
Dahulu waktu saya sekolah zaman jadul, itu guru-guru saya akan mengatakan demikian. Kamu akan melakukan uji diagnostik, sebelumnya harus berpikir lebih dahulu. Apakah uji diagnostikmu itu akan mengubah diagnosis dan mengubah terapi atau tidak? Kalau tidak, nggak usah dilakukan uji diagnostik, itu katanya. Nah, sekarang rupanya saya baca-baca buku itu yang disebut sebagai test threshold dan treatment threshold. Di dalam uji diagnostik, kita tahu bahwa pada evidence based kita selalu kalau ada uji diagnostik, membaca jurnal tentang uji diagnostik, kita mencari sensitivitas dan spesifisitas. Demikian juga di buku-buku teks yang baik, setiap pemeriksaan penunjang atau uji diagnostik itu dicantumkan. Misalnya appendicitis itu USG, sensitivitasnya 95%, spesifisitasnya 90%, dan seterusnya. Sebetulnya sensitivitas dan spesifisitas itu penting juga, tetapi kejelekannya adalah dia tidak bisa langsung dipakai. Kalau kita tahu sensitivitas USG pada appendicitis itu 95%, terus bagaimana pada pasien ini? Apa artinya pada pasien saya ini? Sulit, nggak ada. Yang mungkin bisa agak dipercaya adalah positive predictive value atau PPV dan negative predictive value atau NPV atau apa bahasa Indonesianya itu susah juga bahasa Indonesia. Positive predictive value dan negative predictive value. Kemudian yang paling bisa dipercaya adalah kalau kita mengetahui likelihood ratio atau rasio kemungkinan. Positif dan negatif predictive value bisa dilakukan untuk memprediksi probabilitas pasien, tapi dia dipengaruhi oleh prevalence. Seperti kita ketahui, dipengaruhi pada IBM, kita belajar bahwa PPV dan NPV itu dipengaruhi oleh prevalence. Ini sekarang kalau kita berbicara penting, perlu atau tidaknya uji diagnostik, kita harus mengetahui probability diagnostik, apakah probability-nya itu between test and treatment threshold. Kalau sudah melampaui kuning di treatment threshold, itu kita tidak usah melakukan uji diagnostik. Demikian juga kalau di bawah test threshold, itu kita tidak perlu melakukan uji diagnostik. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah ini di atas treatment threshold atau di bawah test threshold? Sebetulnya ya pertama dari pengalaman, kedua dari ilmu yang kita pelajari. Dan uji diagnostik itu sebetulnya adalah mengubah diagnostik. Jadi mengubah diagnostik itu bisa kita lakukan kalau kita mengetahui likelihood ratio atau rasio kemungkinan. Jadi suatu penyakit itu ada pretest probability-nya. Misalnya appendicitis pada umur 18 tahun itu 10% prevalence-nya, pretest probability-nya. Kemudian kita tahu likelihood ratio dengan pemeriksaan nyeri tekan abdomen itu 3,4. Nah, kemudian kita pajang saja di sini. Jadi kalau kita tahu di sini 10%, kemudian di sini 3,4, maka kita tarik garis, ini namanya Vagans nomogram, akan ketemulah di titik misalnya 40% post-test probability atau diagnosis kita bertambah menjadi 40% kemungkinannya, probabilitasnya. Itu guna dari Vagan nomogram. Sebetulnya Vagan nomogram itu berdasarkan dengan dari Bayes theorem yang kita pelajari itu. Jadi sebetulnya uji diagnostik itu tidak ada yang 100% perfect. Ya atau tidak itu tidak ada. Kita bermain-main dengan probabilitas lagi. Karena hasilnya itu tergantung dari beberapa faktor, ya, beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh klinisi. Karena itu kalau hasil saya paling tidak suka kalau pasien itu datang membawa laboratorium. Membawa laboratorium datang, kemudian dok asam urat saya tinggi ini 8,
Ya kalau pasiennya tidak ada keluhannya, kenapa mesti dimasalahkan? Biar saja yang 8 tapi tidak ada nyeri, tidak ada, ya sudah. Itu bukan diagnostik yang baik. Ya, kemudian the probability, pre-test probability dan post-test probability itu sebetulnya yang penting pada uji diagnostik. Jadi uji diagnostik itu sebetulnya mengubah pre-test probability karena dokter sekali lagi bermain dengan probability dan menjadi post-test probability. Saya kira semua sudah tahu ya, bahkan 2x2 kalau dibandingkan satu tes dibandingkan dengan standar gold standard atau baku emas. Ada tes yang positif, ternyata baku emasnya juga positif. Misalnya begini, misalnya baku emasnya itu PA pada appendicitis akut. Jadi tesnya USG-nya itu positif, kemudian sesudah dioperasi ternyata memang betul-betul appendicitis akut itu positif. Kalau negatif berarti tesnya positif, ternyata dioperasi bukan appendicitis akut dan seterusnya. Ini kemudian dilakukan uji diagnostik ini, kemudian kita tahu berapa sensitivitas dan spesifitasnya. Ya, sensitivitas itu sebetulnya adalah proporsi positif benar terhadap seluruh pasien yang sakit. Sedangkan spesifisitas adalah proporsi negatif benar terhadap seluruh pasien yang tidak sakit. Jadi betul ini bermanfaat, tetapi untuk pasien, manfaatnya kepada pasien kita tidak bisa langsung terapkan. Seperti saya katakan tadi, mungkin nilai duga positif atau positive predictive value atau negative predictive value itu bisa dilakukan penggambaran karena probabilitas pasien yang sakit bila hasil pasiennya tes positif itu namanya positive predictive value. Kadang-kadang ini bisa kita pakai sebagai pegangan bahwa pasien itu tesnya bisa dimanfaatkan. Tetapi yang paling bisa dimanfaatkan adalah rasio kemungkinan. Karena prevalence itu mempengaruhi PPV dan NPV. Coba kita lihat ini. Kalau tadi true positif 45, false positif 10, ini true negatif 40, ini false negatif 5. Ini kita tidak, ini kalkulator IBM ya. Kalkulator IBM itu ada saja semua di Google juga ada. Kita isi demikian, kemudian kita akan mengetahui sensitivitas dan spesifisitas. Kelihatannya sensitivitas 90% bagus, spesifisitas 80% bagus. Positive predictive value-nya 81%, negatifnya 88%. Tetapi ingat bahwa PPV dan NPV itu dipengaruhi oleh prevalence. Kalau kita tidak tulis itu berarti prevalensinya 50. Nah, kalau kita tulis, misalnya kita tahu bahwa prevalence appendicitis itu akut itu 15 pada orang itu, maka kita lihat bahwa PPV-nya langsung turun. Meskipun data semuanya sama. Jadi kesimpulannya adalah PPV dan NPV itu, NPV-nya malah naik. PPV dan NPV itu dipengaruhi oleh prevalence. Karena itu dipakailah satu skor yang bisa dipakai untuk menaikkan atau menurunkan probabilitas pasien, yaitu rasio kemungkinan atau likelihood ratio. Likelihood ratio itu sebetulnya bisa dihitung sendiri, yaitu probabilitas tes pasien pada pasien yang sakit dan probabilitas tes positif pada pasien yang tidak sakit. Atau sebetulnya sensitivitas dibagi dengan satu main spesifisitas. Tetapi pada beberapa buku sudah ada rasio kemungkinan, terutama pada buku Steve McGee itu ada rasio kemungkinannya. Yang patut kita di poliklinik tentu kita tidak bisa mengingat-ingat, menghitung-hitung dan sebagainya. Tapi intinya adalah kalau kita ingat angka 2, 5, dan 10. Kalau RK-nya itu 2, maka probabilitas itu naik 15%. Kalau RK-nya itu 5, naik 30%. Kalau RK-nya 10, naik 45%. Dan ini kita bisa hitung, bisa lihat juga pada slide rule dari rasio kemungkinan.
Ini saya buka Google, kemudian saya isikan di slide rule. Slide rule itu tadinya ini merah yang di 10 itu di sini sama di kanan sini. Kemudian saya isi pretest probability-nya 15%, 0,15, likelihood ratio-nya 10. Kemudian kita calculate get result. Maka semuanya sudah tersedia di sini. Pretestnya sekian, post-test odds-nya sekian, protest probability-nya sekian. Dan ini angka ini yang merah ini akan bergeser ke sini. Jadi post-test probability-nya sekarang menjadi 0,63. 0,638. Jadi kalau kita memakai slide rule, bisa juga memakai Fagan. Kalau kita memakai Fagan, kita misalnya appendicitis itu pada buku Stepnici, sekali lagi kalau kita 2, 5, 10 itu menaikkan 15% kemungkinan, 30 itu kalau 5, 10 itu menaikkan 45%. Jadi kalau kita lihat nih McTurney point-nya berapa, kemudian akan menaikkan berapa. Jadi kita sekali lagi di sini pretest probability itu prevalence berapa 10, kemudian kita di sini misalnya 10 juga, maka pretest probability-nya, post-test probability-nya akan menjadi 63 sekian. Kemudian tentang penalaran klinis, ini dikatakan oleh beberapa ada Dr. Andri dari yang menyusun bagaimana clinical reasoning itu dilakukan. Jadi pasiennya dianamnesis dulu, kemudian hipotesisnya, kemudian anamnesis clinician center, kemudian working diagnosis, dan seterusnya. Semuanya sudah. Dan ini tetangga kita, Dr. Fatimah Latif dari SGH, mengatakan bahwa clinical reasoning itu the core of medical practice. Tetapi sayangnya penalaran klinis itu juga banyak yang keliru ya, keliru. Pada koas-koas itu saya tekankan bahwa diagnosis dari konsulen itu belum tentu benar. Jadi jangan berpegang itu, jangan memakai kacamata kuda, jangan memakai tunnel view. Biasanya pas dokter-dokter di UGD, dokter itu tuh memakai kesalahan anchoring. Jadi kalau sudah ada satu diagnosis oleh konsulen, maka dipercaya itu saja. Padahal belum tentu benar. Kemudian confirmation bias, kalau sudah ada dokter konsulen yang mengatakan itu sudah confirm pasien ini, ya sudah ikut saja. Kemudian perimeter closer, sit satisficing nanti itu biasanya orang yang malas berpikir ya, malas berpikir. Kemudian posterior probability error, misalnya pasien datang dengan berulang-ulang datang mabok, kemudian datang lagi dia kesadarannya menurun karena mabok, kesadaran turun karena mabok, kemudian datang ya sudah didiagnosis karena mabok saja. Padahal dia baru mabok, tetapi juga dia jatuh, kepalanya ada cedera pada kepala, itu tidak dihitung. Kesalahan-kesalahan pada diagnosis saya tuliskan di situ, ada yang red herring. Red herring itu sebetulnya kalau kita sudah menemukan yang menonjol kayak anjing ini dipancing harusnya dia mengejar kelinci, tetapi dipancing oleh ikan red herring, warnanya merah dan baunya itu mencolok, dia jadi tidak jadi melakukan diagnosis yang benar ke bawah, tetapi dia melenceng melakukan diagnosis yang menonjol saja. Kemudian ini anchoring, kalau sudah ada anchor, dia otaknya itu jadi kayak tali yang ruwet seperti itu. Kemudian ini ada orang yang mengatakan bahwa when I see a bird walk like a duck, quack like a duck, swim like a duck, I call him duck. Jadi belum tentu juga ya. Ini sindiran saja bahwa orang ini mengatakan bahwa membawa duck, tetapi mengatakan bahwa bagaimana anjing yang saya bawa ini. Kemudian jangan mengejar zebra kalau di
orang melakukan diagnosis. Zebra itu jarang. Jadi kalau kita melakukan diagnosis, lakukanlah diagnosis yang sering-sering saja ya. Yang kita pikirkan yang paling mungkin yang sering. Jangan yang memikirkan yang langka. Karena yang langka itu kadang-kadang diagnosisnya juga sulit ya. Kemudian kita juga jangan memakai kacamata kuda. Kuda itu dipasang kacamata supaya tidak bisa melihat kanan dan kiri. Demikian juga kalau kita dokter yang tertuju pada diagnosisnya ini tidak melihat kemungkinan-kemungkinan yang lain lagi. Satisfying itu sebetulnya setiap hari kita melakukan. Satisfying itu singkatan dari kombinasi dari satisfy dan sufficing. Satisfy dan suffice. Kalau kita belanja di shop di GoFood misalnya, atau kita pergi ke restoran, itu menu yang harganya mahal itu dipajang di atas. Dan kalau kita malas meng-scroll ke bawah, maka kita sudah menemukan di atas. Nah, udah ini ketemu. Padahal kalau kita mau scroll terus ke bawah, itu kita akan dapati yang lebih murah dan lebih enak. Itu namanya satisfying. Ini bagaimana mengajarkan satisfying. Sekali lagi bahwa good doctors are not those who don't make mistakes. Karena kita bermain dengan probabilitas, kadang-kadang juga kita keliru. Tetapi good doctors are those who expect to make mistake and act on that expectation. Kemudian saya juga ingin menyinggung, nanti saya dimarahin sama konsulen kalian bahwa sekarang itu lagi heboh tentang artificial intelligence, ChatGPT. Sebetulnya kita bisa memakai juga ChatGPT, tetapi untuk yang positif lah ya. Bukan rahasia umum lagi bahwa koas residen itu mengintip Google atau Google Scholar lah, kalau bagus Google Scholar, kalau yang tidak bagus Google biasa. Tapi sebetulnya yang paling baru itu pakai artificial intelligence ChatGPT. Ini saya tanya buka ChatGPT, saya tanya bila dalam uji diagnostik didapati sensitivitas 92% dan spesifisitas 80%, berapa likelihood rasionya? Dalam waktu beberapa detik saja dia sudah bisa menjawab bahwa likelihood rasionya adalah 6,13 LR negatifnya itu. Ya, pinter. Tapi kita harus hati-hati memakai artificial intelligence ChatGPT. Dan di buku-buku evidence-based medicine yang paling baru sudah ada bagaimana kebaikan dan keburukannya artificial intelligence ChatGPT. Sekali lagi, medicine is a science of uncertainty and art of probability. Saya kira itu saja, Dr. Andi dan teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sajikan. Dan saya mendasarkan presentasi ini pada beberapa buku penting sebetulnya, Bates, kemudian Talley and Connors, kemudian Seidel, kemudian History, Evidence-Based Physical Diagnosis, kemudian ABC of Clinical Reasoning dan Clinical Medicine. Saya kira itu saja, Dr. Andi dan teman-teman. Baik, terima kasih. Terima kasih, Dr. Bambang Sugeng atas materinya pada pagi hari ini. Cukup menarik pada materi pagi hari ini mengenai overview penanganan klinis yang dipaparkan oleh Dr. Bambang Sugeng. Baiklah, untuk selanjutnya kita adakan sesi diskusi, sesi tanya jawab. Mungkin kepada rekan-rekan residen ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diskusi, dipersilakan. Nggak ada ya, nggak ada. Atau sudah cukup jelas, atau masih ngantuk? Atau izin dok, tanya dok. Ya, silakan. Ya, silakan, Dr. Akmal. Tadi dijelaskan bahwasanya
dokter harus mendengar daripada keluhan-keluhan pasien. Nah, yang jadi tadi dokter sebutkan bahwasanya untuk menjelaskan itu mungkin si pasien itu membutuhkan waktu 36 detik saja. Sementara di 18 detik seringkali si dokter sudah interupsi ceritanya si pasien tadi, dokter. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, dok, dengan kondisi di lapangan ya, dok, misalnya di praktek, di mana seorang dokter itu seringkali dibatasi dengan waktu, ya misalnya praktek cuma 3 jam atau 2 jam saja, sementara pasien yang dihadapi itu sampai di atas 100 gitu, dokter. Nah, ini kan jadi problem juga kalau kita ikuti 36 detik saja dan sampai kita tegakkan diagnosa itu habis waktu 5 menit atau 4 menit, sudah berapa waktu, dan mungkin saya rasa tidak cukup, dokter. Gimana ini, dokter, untuk penjelasan atau menyikapinya, dokter? Terima kasih, dok. Iya, makasih. Jadi memang di Indonesia ini agak tidak kondusif ya. Jadi pasien sampai 100 itu sebetulnya tidak masuk akal ya. Menurut ilmu kedokteran itu bahwa pertama kemampuan dokter itu terbatas ya. Pasien poliklinik lebih dari 100 itu ya ada, saya lihat di satu rumah sakit pasien lebih dari 100, jadi pasien itu datang 4 masuk atau 5 masuk, kemudian tanya terus langsung dipasang stetoskop, langsung ditulis resep dan sebagainya. Itu sebetulnya dokter koboi, itu dokter Indonesia lah itu ya. Tapi seharusnya meskipun 100 itu kan ada pasien yang kontrol, ada pasien yang baru. Pasien yang kontrol mungkin mengganti balutan atau membuka jahit atau melihat apalah, mengkonsultasikan hasil patologi anatomi dan sebagainya. Itu kan tidak sampai bermenit-menit. Ya. Jadi kalau di BPJS itu saya kira sekarang berapa, 7 menit ya satu pasien ya, 7 menit atau 10 menit. Dan itu bervariasi ya, ada pasien yang baru, ada pasien yang lama. Ya. Jadi kalau pasien yang lama, pasien kontrol itu tidak memerlukan anamnesis yang mendalam. Intinya adalah bahwa kita harus pandai-pandai menyesuaikan waktu dan itu supaya tidak terkorbankan pasien, dan kita juga harusnya membatasi ya. Saya sampai sekarang itu membatasi pasien poliklinik saya itu 10. Saya enggak mau lebih. Kalau sudah 10 ya yang lain sajalah. Saya 10 saja cukup. Kemudian operasi, karena mungkin saya sudah tua, dulu memang saya dioperasi sehari bisa 5, bisa 6 ya. Tapi sekarang saya operasi sehari 2 saja, yang ringan-ringan. Karena kita membatasi diri. Jadi kalau kita mau jadi dokter yang baik, saya kira kita juga harus tahu kemampuan kita dan kita jangan mengorbankan pasien. Pasien yang datang ke poliklinik kemudian 5 itu tidak ada secure-nya dia tidak ada ya. Bagaimana kita mau melakukan komunikasi verbal dan non-verbal pada pasien kalau pasiennya itu datang 5 begitu. Ya itu saja, saya kira saya punya pemikiran seperti itu. Monggo yang lain mungkin ada pengalaman bahwa bisa pasien 100. Saya dulu praktek dokter umum di Solo. Itu pasien saya kalau hari pekan itu dari Selasa Jumat itu bisa 100 dokter umum. Tetapi 100 itu tidak satu kali karena dari pagi saya periksa 10 orang. Kemudian saya pergi ke rumah sakit. Kemudian dipanggil, dok ini ada pasien lagi, saya pulang, ada 5.
rumahnya dekat, Solok dekat lah. Kemudian siang ada lagi pasien. Kalau habis orang pekan sudah jualan apa namanya itu cengkeh, sudah laku cengkehnya, dia berobat untuk sore. Jadi 100 itu tidak satu kali datang, tetapi berulang-ulang. Saya kira itu Dr. Akmal, Dr. Andi. Ya, bagaimana Dr. Akmal, masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup dok, terima kasih banyak dok. Ya, terima kasih. Mungkin kepada rekan-rekan yang lain, ada yang ingin ditanyakan kepada Dr. Bambang, dipersilakan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Izin dok, Arli dok, izin bertanya dok untuk clinical reasoning. Salah satu dari clinical reasoning ini kan kita adalah mencari literatur juga dok ya. Dalam mencari literatur, khususnya kita biasanya terpaku dengan angka dok ya, angka tadi yang disebutkan sensitivitas, spesifitas itu. Terkadang jurnal ini sama-sama jurnal bereputasi gitu dok, dan memiliki nilai spesifitas dan sensitivitas ternyata berbeda itu dok. Bagaimana bagi kita menanggapi tersebut dok? Apakah ada caranya memutuskan jurnal yang mana yang lebih baik kita putuskan, atau kita langsung saja dok bertanya ask to the expert dok, atau bagaimana dok? Terima kasih dok. Jadi tanya expert itu hierarki evidence-nya itu paling rendah itu. Jadi kalau kita baca hierarki evidence, yang paling rendah itu pendapat orang tua lah kayak saya. Kalau orang tua itu biasanya ngomong pengalaman saya, pengalaman itu nggak ada arti, itu di evidence. Jadi kalau kita membaca jurnal yang baik, kita memang jurnal itu biasanya tentang dua ya, tentang diagnostik dan tentang terapi. Kalau diagnostik yang kita cermati adalah sensitivitas dan spesifisitas, kemudian likelihood ratio-nya. Kalau kita membaca jurnal tentang terapi, inti kita adalah di NNT, number needed to treat. Kita bisa menghitung pakai sendiri, tapi kita bisa hitung juga pakai IBM kalkulator. IBM kalkulator itu sudah biasa kita pakai ya. Jadi kalau kita membaca jurnal itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Karena itu kita harus membaca jurnal itu secara kritis, critical appraisal. Karena itu ada critical appraisal jurnal. Yang pertama, kalau kita membaca jurnal itu harus RCT. Kalau tidak RCT, buang saja itu jurnal, nggak ada arti. Jurnal tentang misalnya serial pasien atau pengalaman pasien dengan ini itu ya, nggak ada arti, di hierarki nggak ada. Yang paling tinggi hierarkinya adalah jurnal-jurnal yang RCT. Ya, RCT, kemudian kita critical appraisal kita pakai. Ya, critical appraisal itu kita banyak ya formnya itu, apakah jurnal itu memenuhi kriteria dari yang baik. Tetapi sebetulnya kalau kita membaca jurnal yang yang komplit, itu kita membaca meta-analisis atau systematic review. Systematic review itu tidak memakai analisis statistik, tapi meta-analisis itu memakai. Nah, apa bedanya meta-analisis? Kalau meta-analisis itu sebetulnya melakukan analisis beberapa jurnal. Jadi misalnya ada jurnal yang sensitivitasnya sekian, jurnal yang lain sensitivitasnya sekian. Itu yang bertentangan dan sebagainya itu nanti akan dianalisis di meta-analisis itu. Nah, meta-analisis itu melakukan kompilasi dan melakukan analisis statistik dari jurnal-jurnal yang ada. Jadi kalau kita mau baik, mau mendapatkan informasi yang lebih komplit, sebetulnya kita banyak membaca meta-analisis. Saya kira itu Dr. Ali.
Ya, bagaimana Dr. Arli? Terima kasih dok. Ingin lanjut ke pertanyaannya dok. Untuk meta analisis ataupun sebuah systematic review itu kan memasukkan banyak data penelitian di dalamnya. Apakah jumlah penelitian yang dikaji dalam suatu systematic review atau meta analisis tersebut berpengaruh dok terhadap indeks kepercayaan kita terhadap jurnal yang diterbitkan tersebut, atau tidak ada perbedaannya. Kemudian untuk yang NNT tadi, dok, number needed to treat tadi, itu kan jumlah pasien yang dibutuhkan untuk kita membuktikan sesuatu kebenaran dari jurnal tersebut, baik itu adalah suatu kebutuhan untuk membuktikan hasil terapeutiknya atau untuk membutuhkan agar bad outcome-nya keluar, dok. Apakah itu begitu pentingnya, dok, untuk kita nilai? Kemudian berarti yang kita nilai yang tinggi NNT-nya atau yang rendah NNT-nya, dok? Terima kasih, dok. Assalamualaikum. Ya, tentang NNT. NNT itu sebetulnya untuk terapi ya. Untuk terapi itu number needed to treat, misalnya lebih sedikit angkanya, lebih kecil angkanya itu berarti lebih baik. Ya. Satu penelitian terapi, kalau NNT-nya itu kecil berarti baik. Artinya karena misalnya NNT-nya itu 3, berarti kita hanya memerlukan 3 pasien saja untuk mendapatkan suatu hasil yang berbeda, ya, yang hasilnya positif. Tapi kalau kita mendapatkan NNT-nya itu 50, itu nggak ada arti itu, ya, sama saja. Karena kita memerlukan 50 pasien untuk mendapatkan satu hasil yang kita inginkan. Jadi NNT itu memang sangat berarti, tetapi kita juga jangan lengah dengan NNT-nya saja, tetapi kita harus menganalisis jurnalnya itu benar apa enggak, dari mulai pengumpulan data, kemudian analisis statistik dan seterusnya. NNT itu penting, NNH juga penting. NNH itu number needed to harm. Nah, kemudian tentang meta analisis itu sebetulnya kalau kita ada caranya ya. Kalau kita mau melakukan meta analisis itu kita memakai teknik, memakai sistem Prisma, ada tahap-tahapnya. Jadi mula-mula kita mengumpulkan di dalam jurnal Cochrane atau Medline atau yang lain-lain lah, PubMed dan seterusnya, itu dengan kata kunci apa. Misalnya kita mau yang gampang saja lah melakukan USG pada appendicitis akut misalnya. Kita kata kuncinya USG, kita kata kuncinya tambah end appendicitis akut. Nanti akan terkumpul beberapa ribuan. Nah, dari ribuan itu biasanya dianalisis oleh dua orang menganalisis dan mengeluarkan, ya, including kriteria, ada yang di-exclude, ada yang di-include. Kemudian hanya tinggal beberapa saja sebetulnya. Kekuatan dari meta-analisis adalah bahwa penelitian itu melibatkan banyak studi, melibatkan banyak kasus, melibatkan banyak penelitian. Jadi tidak hanya satu penelitian saja. Satu penelitian mengatakan sensitivitasnya besar, satu penelitian mengatakan sensitivitasnya sedang. Itu kan jadi, nah sekarang kalau dengan banyak pasien lebih bisa dipercaya bahwa penelitian ini lebih baik. Kemudian juga dari meta analisis itu kan disajikan biasanya dalam dua grafik ya. Kita memakai funnel plot dan ada yang forest plot. Kalau di dalam forest plot kita lihat itu diamondnya itu favor to experiment atau favor to control. Itu biasanya ada garis vertikal. Garis vertikal itu ada 2, bisa garis vertikal memotong angka 1, garis vertikal memotong angka 0. Itu berbeda-beda interpretasinya. Jadi di situ juga dinyatakan dalam forest plot itu biasanya confidence intervalnya berapa. Confidence interval yang panjang sampai memotong garis vertikal itu tidak baik.
kemudian confidence interval yang pendek, kemudian hanya meliputi segi dari kiri atau kanan garis vertikal, itu yang paling baik. Kemudian kotaknya itu kotaknya yang besar atau kotak kecil itu menandakan jumlah populasi, beberapa populasi penelitian itu. Tapi intinya adalah pada forest plot itu kita memperhatikan diamondnya itu. Diamondnya itu ada di sebelah mana, ya, dari penelitian eksperimen itu. Apakah lebih condong baik eksperimen atau baik kontrol? Mungkin dibuka lagi lah buku-buku evidence base-nya atau buku metode penelitiannya, buka lagi. Saya sudah agak tua, jadi bukan agak tua lagi, sudah tua jadi agak suka lupa juga. Saya sudah 74 tahun. Sekarang ini sudah 74 tahun, jadi ingatan saya kadang-kadang hilang timbul juga. Itu Dr. Arli, saya kira mudah-mudahan menjawab. Kalau memang perlu lagi bisa bertanya pada saya langsung saja boleh. Ada WA saya, kemudian di Dr. Andi ada tuh WA saya ya, Dr. Andi ya. Coba nanti kalau pengen lagi sumber-sumber yang mana kita bisa membaca clinical reasoning atau kita bisa membaca cara meta-analisis yang baik, nanti akan saya kirimkan buku-bukunya. Saya banyak, ada buku-buku evidence base, ada buku meta-analisis, buku AI juga ada, artificial intelligence, tapi belum sempat saya baca sampai habis. Monggo, nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, saya terbuka, Dr. Arli dan Dr. Andi serta teman-teman yang lain. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Ya, mungkin sebelum itu, sebelum kita tutup, Dok, mungkin kita minta dari guru-guru kita, Dok, dari Dokter Kepala Departemen Dr. Daan, Dok, mungkin ada tambahan, Dok, atau Dr. John Effendi sebagai KPS. Dipersilakan, Dok. Assalamualaikum, Dr. Daan, Kamri. Waalaikumsalam. Kemarin nggak ketemu, saya di Mabi di Padang, Dr. Daan pergi. Iya, waktu itu mohon izin, Dok, waktu ada dapat tugas dari Pak Dirut ke acara di Mumbai, India. Iya, tapi pada hari terakhir hadir, Dok, itu. Iya, saya nggak sempat ikut apa namanya kumpul itu. Ya, saya udah pulang. Iya. Saya sama Erik itu, saya udah pulang duluan. Ya. Ya, dah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih nih ke Dr. Bambang yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini. Ini merupakan kegiatan rutin Prodi SP1 Bedah kita, Dok. Setiap hari Sabtu pagi itu kita namakan kuliah subuh yang di-arrange oleh Kak Prodi, Dr. John Effendi, dan SPS, Dr. Rizky Ramadian. Jadi materinya berbeda-beda setiap Sabtu pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini, ini saya kira materi yang sangat menarik sekali, Dok. Dan tampak di sini bahwa progres untuk melakukan analisis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang itu sangat diperlukan. Dan saya kira ini membuka cakrawala kita masuk untuk PPDS ini. Dan juga sebagian kecil ada dokter muda yang hadir pada kesempatan ini. Nah, untuk PPDS dan dokter muda, mungkin apakah tadi sudah diperkenalkan pada awal, Dr. Bambang Sugeng ini staf dosen kita dulu di Departemen Ilmu Bedah atau dulu bagian bedah, eranya Prof. Kamardi pada waktu ketua bagian, dan KPS-nya Pak Arifai, dan Dr. Bambang Sugeng ini pada waktu saya masuk bedah SPS ya. Saya masih ingat Dr. Bambang Sugeng ya. SPS ya, yang nguji saya dulu waktu mau masuk
Ya, sekarang sudah lebih pinter Dokter Daan dari saya. Ya, dan juga Dr. Masugan mungkin BDS ke Rumah Sakit Rekso Diwiryo itu merupakan rumah sakit jejaring kita, baik untuk dokter muda maupun residen yang banyak diajak ikut operasi di Rekso. Ini Dr. Masugan dulu Direktur Rumah Sakit RST atau Rekso Diwiryo era tahun 90-an. Ya. Nah, sekarang bertugas di Semarang ya, Dok ya? Ya. Ya. Ya, staf dosen di Unisula. Nah, moga kita dapat ini, Dok. Termasuk juga dokter sudah memberikan buku di WA Group alumni bedah. Nanti kita angsur-angsur untuk share untuk PPDS yang sudah kita kumpulkan. Moga nanti ini bermanfaat. Saya nyampaikan terima kasih, Dok, dari Departemen Ilmu Bedah. Moga ini kegiatan ini dapat berlanjut. Pada kesempatan lain nanti kami mengundang dokter untuk bisa bicara, sharing ilmu, diskusi seperti ini. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke moderator, Dr. Andi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Daan Kamri. Mungkin sebelumnya sebelum kita menutup kepada Bapak KPS Dr. Jan Effendi dipersilakan, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya kita mengucapkan terima kasih ya pada Dr. Masugan sudah berbagi ilmu pada kita pagi ini, itu aja. Kemudian adapun program ini kita rancang udah berjalan lebih kurang 2,5 tahun, Dr. Bambang. Ya. Dan memang arena untuk memperkaya dari wawasan residen, dan itu kita kerjakan rutin tiap hari Sabtu, dan ini yang melaksanakan operasionalnya Teriski sebenarnya tiap minggu ini. Di samping materi yang berhubungan dengan kedokteran juga kita isi dengan ceramah agama dan kebencanaan. Ya, pokoknya ini untuk memperkaya lah kemampuan residen kita. Ya, saya juga ingat seperti yang diceritakan Dr. Daan waktu saya masih koas, waktu itu udah terbambang udah spesialis bedah. Ya, udah lama sekali ya. Dan mungkin ini bukan yang pertama kali ya, Dok. Nanti siap-siap aja Dr. Bambang kita undang lagi untuk memberikan materi. Dan kemudian materi ini kita dokumentasikan di YouTube, bisa dilihat nanti di YouTube kalau untuk ini ya. Untuk yang mau membaca, makasih. Mudah-mudahan Dr. Bambang sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, mungkin sebelum saya menutup, terima kasih kepada Dr. Bambang atas pengalamannya pada pagi hari ini. Dan untuk kedepannya saya sudah mencatat, Dok, ada beberapa judul yang tadi dokter sampaikan untuk materi kita selanjutnya seperti trauma past, present, and future. Dan primary survey update. Mungkin untuk kesempatan di lain waktu bisa kita schedulekan lagi ya, Dok, untuk kuliah subuhnya, Dok. Ya, baik, terima kasih banyak dan terima kasih kepada guru, staf, pengajar dan rekan-rekan residen. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya. Amin, amin. Terima kasih, Dok. Sangat bermanfaat, Dok ya. Zilip ya.